Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa melanjutkan kembali pengajian kita dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi hingga hari kiamat nanti. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Inna idhamal jazai ma'a idhamil bala'i. Sesungguhnya pahala seorang muslim besar kecilnya itu tergantung musibah yang menimpa dirinya. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai sebuah kaum, maka Allah akan menguji mereka. Di antara tanda cinta Allah kepada hambanya, diuji. Bukan malah diluh-luh terus, bukan dimanja, tapi diuji sampai sejauh mana keimanan dia kepada Allah, keyakinan dia kepada Allah sampai mana, tawakal dia kepada Allah sampai mana. Kemudian kata Nabi, faman radhiya falahur ridho. Dan barang siapa yang ridho terhadap ujian yang Allah berikan kepada mereka, maka Allah pun ridho, Allah pun ikut ridho. Wa man sakhita falahu sukhtu. Dan barang siapa yang murka, yang benci terhadap ujian Allah, yang benci terhadap musibah Allah, maka Allah pun juga murka kepada kaum tersebut. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan dinilai hasan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita masih seputar tentang bab sabar, yang mana sabar termasuk kewajiban seorang muslim, ya. Kalau ada seorang berkata, lebih utama mana, orang muslim yang bersabar atau bersyukur? Itu bukan pilihan, karena semua harus harus dilakukan, ya. Dua-duanya harus dilakukan karena tidak bisa dikomparisikan. Maka jawaban yang tepat adalah muslim yang ketika tertimpa musibah dia bersabar, dan tatkala dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, itu adalah muslim yang terbaik. Itu ya. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan hadis kita, hadis yang ke-28. Betul ya? Hadis ke-28 hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala lamma thaqulan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashshahul karbu faqalat Fatimatu radhiyallahu anha wa karba abatah faqala sallallahu alaihi wasallam laisa ala abiki karbun ba'dal yaum falamma mata qalat ya abatah ajaba rabban da'ah ya abatah jannatul firdausi ma'wah ya abatah ila jibrila nan'ah falamma dufina qalat Fatimah radhiyallahu anha atabat anfusukum an tahthu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam turab, rawahul Bukhari.
Hadis yang ke-28 ini Al-Imam Nawawi meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Anas bin Malik berkata, tatkala Nabi SAW merasakan sakit yang sangat hebat, tatkala beliau menjelang sakaratul maut, maka beliau SAW dalam kondisi yang kepayahan seperti ini, beliau biasa mempersiapkan secarik kain, selembar kain untuk menutupi wajah beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam sambil mengompresnya karena panas. Kemudian Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, beliau berkata, "Duhai kasihan engkau bapakku." Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Tidak ada kesulitan setelah ini, wahai putriku. Tidak akan ada kesulitan setelah ini yang dirasakan bapakmu ini, wahai putriku." Maka kemudian sallallahu alaihi wasallam pun beliau wafat. Kemudian Fatimah pun berkata, "Wahai ayahku, kepada Rabb, kepada Allah engkau memilih, ya, kepada Allah lah engkau memilih. Wahai bapakku, surga Firdauslah tempatmu. Wahai ayahku, kepada Jibril lah kami sampaikan keluh kesah kami." Maka tatkala Nabi SAW dimakamkan, Fatimah radhiyallahu anha pun berkata kepada para sahabat yang lain, "Wahai kalian, orang-orang yang mengubur jenazah Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian bahagia? Hati kalian tenangkah ketika mengubur jasad Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Ya, hadis riwayat Imam Bukhari. Dari hadis yang mulia ini kita bisa mengambil banyak faidah. Akan kita bacakan beberapa faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya, ya, faedah yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Qauluhu rahimahullah, qaulu sallallahu alaihi wasallam, ja'ala yataghashshahul karbu, ay min syiddati ma yusibuhu ja'ala yughshi alaihi minal karbi li'annahu yushaddidu alaihi al-wa'ku wal maradu kana yu'aku kama yu'aku rajulani minan nas. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menderita di masa puncaknya beliau mendekati wafatnya sallallahu alaihi wasallam, beliau pun menutupkan kain pada wajah beliau sallallahu alaihi wasallam karena beliau sangat merasakan kesakitan sekali. Bahkan kesakitan sakaratul mautnya seorang nabi itu 2 kali lipatnya rasa sakitnya yang dirasakan oleh manusia biasa. Wal hikmatu fi hadza min ajli an yanala sallallahu alaihi wasallam a'la darajati sabr. Hikmah di antara rasa sakit yang 2 kali lipat yang dirasakan oleh manusia biasa, yang mana hal tersebut yang menimpa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang lain kecuali supaya meninggikan derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna sabra manzilatun 'aliyatun la yunalu illa bimtihanin wa ikhtibarin minallahi azza wajalla. Sesungguhnya sabar itu merupakan makom, tingkatan yang tertinggi dalam Islam. Tidak ada yang bisa meraihnya kecuali dengan ujian dan ujian. Ya, harus dengan ujian. Karena nggak bisa orang ngaku-ngaku sabar, aku sudah sabar. Karena sabar itu bukan amalan lisan. Sebagaimana orang bisa berzikir menggerakkan lisannya. Sabar itu adalah amalan hati.
yang mana tidak bisa dibuktikan sebatas lisan doang, seperti cinta, modal lisan doang itu nggak masuk. Ya, semua ya amalan hati itu harus diuji, ya apakah dia bersabar atau tidak, ya, ujian dari Allah Ta'ala. Li'annahu la sabara illa ala makruhin, li'annahu la sabara illa ala makruhin, karena apa? Tidak ada kesabaran ya kecuali dengan diuji sesuatu yang tidak mengenakkan, ya. Kalaulah orang itu diuji dengan sesuatu yang mengenakkan, semua orang bisa bersabar. Seorang suami diuji dengan istrinya, seorang istri diuji dengan suaminya, orang tua diuji dengan kejahilan anak-anaknya, semua ujian. Maka dari itu, siapakah di antara kita yang paling bersabar? Dengan ujian yang tidak mengenakkan hatilah orang yang bersabar akan nampak. Fa idza lam yusibil insanu bi syai'in yakrahu fa kaifa ya'rifu sabrahu. Wa li hadza qala Allah Ta'ala wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Apabila seseorang tidak diuji dengan sesuatu yang tidak disukai hawa nafsunya, maka bagaimana mungkin kita mengetahui, kata Allah Ta'ala, sabar. Maka Allah Ta'ala pun berfirman yang artinya, dan kami akan benar-benar menguji kalian sampai kami mengetahui orang-orang yang bersungguh-sungguh di antara kalian dan orang-orang yang bersabar. Surah Muhammad ayat 31. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'aku kama yu'aku rajulani minan nas. Faja'ala yataghashshahul karbu fataqulu Fatimah radhiyallahu anha wa karba abatah tatawajja'u lahu min karbihi li annaha imra'atun wal mar'atu la tutiku sabra. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabar. Kalau kita pengen tahu potret contoh orang yang sukses dalam sabar, siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan rasa sakit yang menimpa Nabi itu 2 kali lipat dibandingkan manusia biasa, dan beliau tidak panik. Dalam kondisi sakaratul maut pun beliau sallallahu alaihi wasallam tidak panik. Yang panik malah orang-orang sekitarnya. Di antaranya adalah putrinya sendiri Fatimah radhiyallahu anha. Karena wanita itu didominasi dengan perasaan. Wanita diciptakan, dikaruniai oleh Allah Ta'ala dominan perasaan dibandingkan logikanya. Sedangkan orang lelaki itu ya, dominannya adalah logika, main di akal, ya. Maka disinilah Allah Ta'ala menggabungkan antara lelaki dan perempuan supaya saling menyempurnakan satu sama lainnya. Dan di sini Fatimah radhiyallahu anha, beliau tidak sanggup untuk melihat kondisi ayah tercintanya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalam sebuah hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdinil khaira ajjalalahul uqubata fid dunya." Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan menyegerakan ujian yang menimpanya. Ya, ketika dia berbuat salah, berbuat dosa, lah kok segera sekali, cepat sekali ya dia merasakan efek dari dosa itu. Itu pertanda apa para jamaah? Allah mencintainya. Jika ada seorang muslim dia berbuat maksiat, terjerumus dalam perbuatan dosa, kemudian Allah ingatkan dengan musibah yang menimpanya dan dia pun tersadar, itu kebaikan. Ya, itu adalah kebaikan. Misalnya dia habis berbuat maksiat, tiba-tiba jatuh dari motor.
sehingga harus servis motornya ini, nabrak motor orang lain, servis motor orang lain juga. Ketika itu dia tersadar, maka ini merupakan kebaikan yang Allah segerakan untuk hambanya, yaitu hamba pilihan tersebut. Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra amsaka anhu bi dzanbihi hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah. Sebaliknya, apabila Allah Azza wa Jalla menghendaki keburukan bagi seorang hamba, Allah akan menunda pembalasan dari perbuatan maksiat yang dikerjakannya, diundur. Jadi kalau seorang berbuat maksiat, ya, kok dia nggak merasa balasan dari Allah? Ternyata Allah Maha Pengampun lagi penyayang. Apa? Saya nggak dibales atas dosa yang saya lakukan. Perhatikan para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan tanda keburukan kata Nabi SAW. Lah kenapa? Karena hukuman tersebut akan diakhirkan di hari kiamat. Semua akan ditotal pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Lebih baik diselesaikan urusannya di dunia, dibersihkan di dunia, di akhirat tinggal masuk surga. Harapan besar seperti itu. Dibandingkan di dunia, ya nggak segera dihukum oleh Allah Ta'ala, tapi hukumannya di akhirat. Di dunia mungkin apa sih? Ya, sakit, ya, kehilangan uang, kehilangan nyawa taruhannya misalnya, maksimalnya. Tapi bukan berarti kita minta ujian, ya. Ya Allah, enggak boleh, ya. Jadi yang dimaksud dalam hadis ini ialah apabila seorang hamba dia berbuat dosa maupun kesalahan, kemudian ditegur oleh Allah melalui hamba-hamba yang lain yang menguji dirinya misalnya, maka hendaknya ia bersabar dan berhusnudzon kepada Allah Ta'ala. Ini adalah, ya, hukuman yang disegerakan di dunia sehingga sudah selesai masalahnya di dunia. Itu husnudzonnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika tertimpa musibah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullahu ta'ala. Ada seorang ulama tabi'in, ya, ada seorang ulama tabi'in yang mana dia ini rahimahullah pernah suatu hari mengatakan kepada orang lain, alias dia berbuat sombong kepada orang lain, sehingga dia mengatakan, ya, kepada orang lain, dasar engkau orang yang muflis, celaka engkau orang yang bangkrut, gitu ya. Maka pada 40 tahun setelah ucapan tersebut ia sampaikan, tiba-tiba bisnis yang ia geluti, ya, kekayaan yang ia miliki hancur semua. Berupa apa? Minyak. Kalau tidak salah tabi'in ini namanya Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala. Tatkala beliau menjumpai musibah berupa minyak samin yang ia tempatkan di gudang beliau rahimahullahu ta'ala, ternyata kecemplungan tikus. Akhirnya minyak satu gudang tersebut rusak semua. Kenapa? Karena kecampuran bangkai tikus. Akhirnya ia buang sambil dia berpikir, ini ulahku sendiri. Dia berpikir ini adalah efek dosa yang pernah dahulu aku lakukan 40 tahun silam, yang aku sampaikan kepada orang, dasar engkau orang merugi. Subhanallah wa bihamdihi. Jarak 40 tahun beliau bisa deteksi itu dosa. Luar biasa hamba Allah seperti ini. Ini adalah murid para sahabat radhiyallahu anhum, generasi tabi'in, yang mana salah satunya adalah Al-Imam Muhammad bin Sirin. Beliau bisa introspeksi diri sebab dosa 40 tahun yang lalu.
misalnya sekarang 2020 misalnya, berarti itu dosa dilakukan 1980 tahun yang lalu, masih ingat. Oh, mungkin ini dosa yang dahulu saya lakukan kepada fulan. Sekarang Allah telah mengujiku. Sekarang Allah telah membalasnya hari ini. Allahu Akbar. Lantas bagaimana dengan dosa kita? Dosa seminggu yang lalu. Apakah kita masih mengingat dosa itu? Allahul musta'an. Maka sangat lancang kita jika kita sudah mengetahui keutamaan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang taubat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan beliau bertaubat, istighfar dan taubat sebanyak 80 kali sehari semalam. Bahkan dalam riwayat lain 100 kali. Ketika ada orang mengatakan, aku nggak buat dosa kok, kata siapa? Kita itu dosanya banyak. Saking banyaknya dosa sampai kita nggak bisa ngitung, kesulitan ngitungnya. Kalau orang-orang seperti kita ini ditanya dosanya banyak atau sedikit, super. Buktinya apa? Sampai kita nggak bisa ngitung dosa 2 hari yang lalu. Bukan berarti nggak ada dosa, karena saking banyaknya dosa. Adapun para tabi'in, di antara Muhammad bin Sirin rahimahullah, beliau bisa mendeteksi sumber dosanya dari 40 tahun yang lalu ternyata efeknya. Allahul musta'an. Luar biasa sekali ya. Bersihnya hati para tabi'in rahimahumullahu ta'ala. Apalagi guru mereka, para sahabat radhiyallahu anhum, apalagi guru para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala alaihi salatu wasallam, la karba ala abiki ba'dal yaum. Wahai putriku, ayahmu tidak akan merasa kesakitan setelah hari ini. Hari terakhir beliau sallallahu alaihi wasallam menghembuskan nafasnya di dunia ini. Li'annahu lamman taqala minad dunya intaqala ila rafiqil a'la kama kana sallallahu alaihi wasallam yaghshahu al-maut yaqul Allahumma rafiqal a'la Allahumma rafiqal a'la. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya, beliau pun berdoa kepada Allah azza wajal seraya mengatakan, ya Allah ar-rafiqul a'la, tempat tertinggi ya Allah. Ini menunjukkan surga ada di atas. Ini menunjukkan surga tempatnya ada di atas, bukan di bawah. Wa yanzuru ila saqafil bait, sambil mata beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengarah ke atas langit-langit rumah beliau. Tuwfiyar Rasul alaihi salatu wasalam faja'alat radhiyallahu anha tandubuhu lakinnahu nadbun khafifun la yadullu ala tasakhuti min qada'illahi wa qadarihi. Nabi pun wafat sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadikan putrinya Fatimah berkabung dalam kondisi tersebut, yang mana berkabungnya Fatimah tanpa disertai dengan cacian, tidak perlu dengan pingsan juga, tidak perlu dengan menjambak rambut, tidak perlu dengan menyobek saku baju, ya. Tidak perlu juga dengan mengucapkan ucapan yang dimurkai oleh Allah azza wajalla. Faja'alat taqul ya abatah ila Jibril nan'ah, sambil dia berkata, yaitu Fatimah, wahai bapakku, wahai ayahku, kepada Jibrillah kami berkabung, kepada Jibrillah kami menyampaikan keluh kesah kami. An-na'yu huwal ikhbaru bi mautil mayyit wa qalat innana nan'ahu ila Jibrila li'annahu huwal ladzi kana ya'tihi bil wahyi subahan wa masaan. Yang disebut nan'ah ialah berkeluh kesah, karena malaikat Jibrillah yang biasa menyampaikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disaksikan oleh Fatimah radhiyallahu anha. Fa idza fuqida Rasul alaihi salatu wasalam fuqida nuzulu Jibril ilal ardi bil wahyi. Tatkala baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah wafat, maka
Malaikat Jibril pun terhenti untuk tidak menyampaikan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Dari kalimat terakhir ini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya tugas Nabi dan Rasul jika sudah selesai Allah akan wafatkan. Kalau ada seorang Nabi sudah wafat, itu pertanda syariat yang diajarkannya sudah sempurna. Tidak perlu revisi, tidak perlu tambahan maupun pengurangan. Kenapa? Karena sudah selesai. Lah kenapa? Karena tugas Rasul itu sebagai utusan. Utusan selesai ya dibeleki. Yang namanya utusan itu selesai ya kembali. Masa mukim terus di tempat yang diutus? Ya enggak mungkin. Begitu pula kita para jamaah. Tugas kita selama kita masih hidup di dunia berarti belum selesai tugasnya. Tugas apa? Menghambakan diri untuk Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan mereka semua agar beribadah kepadaku. Beribadah maknanya adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Begitu pula Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan sembelihanku, hidupku dan matiku semua milik Allah Azza wa Jalla. Semua untuk Allah Azza wa Jalla. Jadi kita persembahkan hidup kita dengan cara hidup yang terbaik, menjauhi kemaksiatan dan mengerjakan amal soleh. Karena kita sedang mempersembahkan hidup kita untuk Allah Azza wa Jalla, jangan sampai kita menyia-nyiakan. Li'annahun qata'a bi mautir Rasul alaihi salatu wassalam. Wa qawluha ajaba rabban da'ah li'anna allaha huwa alladhi biyadihi malakutu kulli syai'in ajalil khalqi biyadihi tasriful khalqi biyadihi kullu syai'in ilallahil muntaha wa ilaihir ruj'a. Karena kepada Allah lah semua tempat kembali ya. Hanya kepada Allah lah kita semua akan dikembalikan. Fa'ajaba da'iyallahi wa huwa annahu sallallahu alaihi wasallam idza tuwfiya sara ka ghairihi minal mu'minina yus'adu bi ruhihi hatta tawaqqafa baina yadayillahi azza wa jalla fawqas sama'i sabi'ah wa qawluha jannatul firdausi ma'wah sallallahu alaihi wasallam li'annahu a'lal khalqi manzilatan fil jannati kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam is'alu liyal wasilata fa innaha a'la darajatin fil jannah wa la takunu illa li 'abdin min ibadillah fa arju an akuna anahu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mewasiatkan, mintakanlah kepada Allah wasilah untukku. Mintakanlah wasilah untuk Allah, untukku. Mintalah kalian kepada Allah wasilah untukku. Sesungguhnya wasilah merupakan surga tertinggi, yaitu surga untuk para hambanya dari hamba-hamba Allah. Dan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berharap menjadi orang yang mendapatkan wasilah tersebut. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua, tatkala doa antara azan ya, ketika setelah azan, maka kita diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Maka hendaknya kita semua kaum muslimin jangan meremehkan doa setelah azan. Jangan sampai kita meremehkan doa setelah azan ya, meskipun hukumnya sunnah, tapi itu adalah doa harapan besar bagi kita semua bisa mendapatkan wasilah
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah azza wa jalla nanti di hari kiamat. Wala syakka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'wahu jannatul firdaus wa jannatul firdausi hiya a'la darajatil jannah. Kita ketahui bersama nggih para jamaah bahwasanya surga firdaus itu adalah surga tertinggi. Ya, surga yang paling tinggi derajatnya. A'la darajat. Yang mana surga firdaus ini adalah persis di bawahnya arsy-Nya Allah azza wa jalla. Maka orang-orang beriman yang hidup di surga, mereka bisa melihat wajah Allah azza wa jalla yang selama sekian puluh tahun terhalang untuk melihatnya ketika kita hidup di dunia. Itu adalah nikmat terbesar, yaitu bisa melihat wajah Allah azza wa jalla. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kepada kita semua kesempatan bisa melihat wajah Allah di surga kelak. Amin Allahumma amin. Kemudian ucapan Fatimah radhiyallahu anha pada akhir hadis, atabat anfusukum an tuhthu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam turab. Wahai para sahabat Nabi, apakah kalian bahagia tatkala kalian selesai menguburkan jenazah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yakni min syiddati wajdiha alaihi wa huzniha wa ma'rifatiha bi anna sahabah radhiyallahu anhum qad mala'a qulubahum mahabbatur rasuli alaihi salatu wassalam. Fatimah mengucapkan itu karena saking sedihnya. Seolah-olah Fatimah itu lost control, sehingga ucapannya kayak ngawur. Ya. Kembali lagi ini merupakan apa? Dasar wanita. Ya, dasar wanita adalah mereka dasarnya pakai perasaan, bukan pakai logika atau akal. Ya. Maka jika ada kerabat yang meninggal dunia dan itu mahram kita, misalnya itu saudari kita, ya, atau ibu kita, ya, ataupun siapa yang mahram kita, maka hendaknya ditenangkan, jangan dilos, jangan dibiarkan. Ini diantara hikmah, ya, supaya apa? Dia tidak semakin galau, semakin halu, ya, supaya dia tidak semakin halusinasi dalam kondisi kesedihan tersebut, ya, supaya bisa tertangani dengan baik. Wal jawabu annaha taubat li anna hadza ma aradallahu azza wa jalla wa huwa syar'ullahi walau kana Rasul alaihi salatu wasalam yufda bi kullil ardi lafadahu sahabah radhiyallahu anhum lakin Allah subhanahu huwallazi lahul hukmu wa ilaihil marja' wa kama qala Allahu fi kitabih innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Maka jawaban dari pertanyaan Fatimah tadi, tentu para sahabat pun bahagia. Bukan berarti bahagia atas kematian wafatnya Rasul, tidak. Ya. Kenapa? Karena mereka telah mengerjakan atas perintah Allah azza wa jalla. Para sahabat radhiyallahu anhum, di antara bukti cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak didominasi, mereka tidak dikuasai oleh perasaan. Yang mana sebagian orang tatkala orang terdekatnya meninggal dunia, orang tuanya wafat misalnya, segan untuk memakamkan hari itu juga, mengulur waktu, dan ini menyelisih syariat Islam. Para sahabat radhiyallahu anhum dengan mengorbankan perasaan mereka, dengan melawan kesedihan mereka, mereka tetap menguburkan jenazah orang yang paling mulia yang pernah menapakkan kakinya di muka bumi Allah azza wa jalla ini, sallallahu alaihi wasallam. Karena berdasarkan firman Allah, sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati dan mereka pun juga akan mati. Kemudian sesungguhnya kalian pada hari kiamat akan dikumpulkan di hadapan Rabb kalian.
Surah Az-Zumar ayat 30 dan 31. Pada kesempatan yang lain, ketika pasca wafatnya Nabi SAW, datanglah sahabiyani, dua sahabat yang mulia. Bismillah. Abu Bakar As-Siddiq wa Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Datanglah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma berkunjung ke rumahnya Ummu Aiman yang pernah menjadi ibu angkatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab berkunjung ke rumahnya Ummu Aiman, maka mereka berdua sedang ke rumahnya Ummu Aiman dan Ummu Aiman berkata, Rasul sudah wafat. Iya, Rasul sudah wafat. Kemudian, lantas apa yang menjadikan kamu menangis? Kata Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab melihat wajah Ummu Aiman yang berlinangkan air mata pada matanya. Maka Ummu Aiman mengatakan, yang aku tangisi bukanlah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang aku tangisi adalah wahyu Allah telah terputus. Sehingga Abu Bakar dan Umar pun juga menangis ketika itu. Radhiyallahu anhum ajmain. Mereka sadar Rasul akan wafat. Meskipun perasaan itu tidak terima untuk perasaan itu tidak bisa diterima. Seperti yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ketika beliau mendengar wafatnya Nabi SAW, beliau pun blank, lost control, sampai mengatakan, siapa yang berani macam-macam yang mengatakan Rasulullah SAW wafat, maka akan aku penggal lehernya. Ucapan Umar bin Khattab terus nerocos itu, hingga tidak ada orang yang berani mendekati Umar bin Khattab. Tidak ada yang berani kecuali Abu Bakar As-Siddiq yang bisa menyadarkannya. Ya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Ini pembahasan hadits ke-28. Insyaallah akan kita lanjutkan hadits ke-29 pada kesempatan mendatang biidznillah ta'ala. Seperti biasa, sebelum kita akhiri ada beberapa murojaah sedikit. Soal pertama ditujukan kepada Rian, ada enggak? Mana Rian? Oh. Baik. Kemarin yang belum disebut siapa ya? Muhammad mana? Muhammad dulu. Muhammad. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika wafat, rasa sakitnya itu berapa kali lipat yang dirasakan manusia biasa? 2 kali lipat. Apa hikmahnya itu, Muhammad? Bersabar. Apa hikmahnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam merasakan beratnya 2 kali tatkala beliau sakaratul maut yang dibandingkan dengan manusia biasa. Supaya apa? Thayyib dibantu temannya Yusuf. Apa hikmahnya apa? Derajat Nabi SAW tinggi. Iya. Karena apa? Ujian yang ditimpakan kepada Nabi itu lebih berat dibandingkan ujian yang kita rasakan. Maka dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah menyampaikan, jika kalian menjumpai kegalauan, kegundahan, kesedihan, maka ingatlah musibah yang menimpa diriku. Ingatlah hari wafatku, kata Nabi SAW. Itu merupakan tasliyah, obat orang yang sedang galau. Kalau santri sedang galau, larinya bukan ke
Bukan kemana? Ke alun-alun, ya, bukan nunggu reok, ya lihat reok enggak. Kalau galau apa? Baca sirah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, secara khusus tentang wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, soal kedua. Kenapa Fatimah radhiyallahu anha mengatakan, apakah kalian wahai para sahabat bahagia setelah kalian menguburkan jenazah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa yang dijelaskan oleh para ulama dari ucapan Fatimah tersebut? Sarwani. Hikmahnya, iya. Banyak kan tadi faedah-faedahnya. Lempar. Abdullah. Fadhil Abdullah. Apa yang dijelaskan para ulama tadi tentang ucapannya Fatimah yang ditujukan kepada para sahabat? Maksudnya apa? Karena saking sedihnya ucapan Fatimah radhiyallahu anha. Tayyib, barakallahu fik. Soal terakhir. Siapa yang belum? Abdur Rafiq ya. Abdur Rafiq, soal terakhir. Perhatikan. Nikmat terbesar yang dirasakan penduduk surga itu apa? Barakallahu fik. Bukan masuk surga saja, tapi bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Dan ini khusus bagi orang-orang yang beriman yang masuk surga Allah Ta'ala. Adapun orang kafir di dunia enggak melihat wajah Allah, di akhirat juga enggak melihat wajah Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Nas'alullah as-salamah wal afafa wal afiyah. Demikian para jamaah yang bisa disampaikan. Kita lanjutkan kembali pada pembahasan mendatang. Jazakumullah khairan katsir atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.